Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chelsea Kristiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme dan fotosintesis. Yang pertama yaitu anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Lalu di anabolisme ini contoh reaksi anabolismenya yang salah satunya itu adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis merupakan suatu proses pengubahan zat-zat anorganik dan karbohidrat dan udara oleh klorofil menjadi zat-zat organik dan karbohidrat dengan bantuan cahaya. Lalu reaksi kimianya sebagai berikut. Kemudian di fotosintesis itu berlangsung menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap reaksi terang. Tahap reaksi terang ini ada dua tahap juga, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, ini tuh menghasilkan fotolisis air. Jadi intinya reaksi terang ini mengubah H2O menjadi air. Lalu yang kedua ada reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini intinya mengubah karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Perkenalkan, nama saya Aini Nuragustiani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari respirasi anaerob dan juga menjelaskan contoh proses respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, jamur, dan organisme prokariotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Berikut adalah penjelasan contoh proses respirasi anaerob. Contoh yang pertama yaitu fermentasi asam laktat. Bahan dasarnya yaitu glukosa. Glukosa akan menjalani proses glikolisis dan menghasilkan 2 asam pirufat. Dalam proses pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat akan menghasilkan 2 ATP. Dalam proses ini, NAD+ diubah menjadi NADH. Dalam pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat melalui glikolisis dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. 2 molekul asam pirufat ini diubah menjadi 2 asam laktat. Dalam pengubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat, yaitu NADH diubah kembali menjadi NAD+. Hasil energi fermentasi asam laktat adalah 2 ATP. Contoh yang kedua yaitu fermentasi alkohol. Bahan dasarnya yaitu glukosa. Glukosa akan mengalami proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat. Dalam proses pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat menghasilkan 2 ATP dan juga NAD+ diubah menjadi NADH. 2 asam pirufat diubah menjadi 2 asetaldehida. Ketika terbentuk 2 asetaldehida akan dilepas 2 molekul karbon dioksida. Asetaldehida akan diubah menjadi 2 molekul alkohol. Dalam perubahan ini, NADH yang sudah dihasilkan dalam glikolisis harus diubah kembali menjadi NAD+. Hasil akhirnya sama dengan fermentasi asam laktat, yaitu 2 ATP. Kesimpulan hasil dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol adalah fermentasi asam laktat tidak dihasilkan karbon dioksida, sedangkan
fermentasi alkohol dihasilkan karbon dioksida. Hasil akhir dari fermentasi asam laktat adalah 2 molekul asam laktat, sedangkan hasil akhir dari fermentasi alkohol adalah 2 molekul alkohol. Nah, itu adalah contoh proses respirasi anaerob yang terjadi pada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat terjadi pada sel-sel manusia dan hewan. Sedangkan fermentasi alkohol terjadi pada ragi atau jamur bersel satu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Di katabolisme juga ada 2 contoh, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respirasi aerob. Nah, jadi respirasi aerob itu terjadinya di mitokondria dan membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi yang lebih banyak daripada respirasi anaerob. Di respirasi aerob juga terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Yang pertama adalah tahapan glikolisis, yaitu tahap perubahan molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Yang kedua adalah tahapan dekarboksilasi oksidatif, merupakan tahap perubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 karbon dioksida. Yang ketiga adalah tahap siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini bertemu antara 2 asetil CoA dengan 2 asam oksidatif dan bereaksi dan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah transport elektron, yaitu di mana terjadinya perubahan NADH dan FADH yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya menjadi energi untuk tubuh dalam bentuk ATP, yaitu menghasilkan sebanyak 34 ATP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Permadi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kemosintesis. Kemosintesis adalah reaksi penyusunan molekul yang kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Kemosintesis menyusun molekul organik dari molekul anorganik, sebagaimana yang dilakukan oleh fotosintesis. Ada pula proses kemosintesis. Kemosintesis menggunakan energi yang dilepaskan oleh reaksi kimia anorganik untuk menghasilkan makanan. Hal tersebut dilakukan melalui proses oksidasi molekul anorganik. Kemosintesis menghasilkan karbohidrat dalam bentuk CH2O atau bentuk lainnya sesuai dengan sumber energi kimianya. Proses kemosintesis dapat digambarkan dalam reaksi berikut. Kemosintesis terjadi pada organisme kemoautotrof yang hidup di lingkungan tanpa sinar matahari. Biasanya kemosintesis dilakukan oleh bakteri dan arkea yang hidup di ventilasi hidrotermal dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Bakteri dan arkea kemosintetik mengubah energi kimia di lubang hidrotermal yang sangat banyak menjadi makanan. Mereka kemudian dikonsumsi oleh konsumen dasar dalam ekosistem tersebut. Contohnya, cacing tabung raksasa, cacing es, dan kerang Batomodiolus yang hidup dengan memakan bakteri kemoautotrof. Terima kasih.